Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Agustisanti MPDI. Berikut ini adalah video praktikum yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, siapa di sini ketua kelas? Silakan pimpin Saya. doa. Langsung berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Oke, siap. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Hadir Siapa? semua ya? Hadir. Alhamdulillah, semoga yang hadir ini kalian bisa fokus, bisa semangat dan bisa serius ya. Sehingga pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami secara maksimal. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, sebelum kita memasuki materi, Ibu pengen tahu dulu siapa di sini yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang berani menjelaskan? Silahkan. Kemarin kita sudah membahas 3 Asmaul Husna, yakni Al-Aziz yang memiliki arti Maha Perkasa, Al-Adil yang memiliki arti yang Maha Adil, dan Al-Qayyum yang memiliki arti berdiri sendiri. Baik, ini ya temannya masih ingat nih, hebat. Beri aplaus dulu buat temennya. Oke, sekarang kita masuk materi pembelajaran. Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang Asmaul Husna juga ya, seperti minggu lalu. Tapi di sini ada 3 Asmaul Husna berbeda dari minggu lalu, yaitu kita akan membahas mengenai Al-Ghafar, Al-Basit, dan An-Nafi. Ya, 3 itu. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah menyebutkan nama Asmaul Husna. Yang kedua adalah peserta didik mampu bertanya tentang materi, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga adalah menyebutkan arti dari masing-masing nama Asmaul Husna tersebut. Yang keempat menjelaskan pengertian dari nama Asmaul Husna. Yang kelima menyebutkan dalil naqli dan juga dalil akli tentang masing-masing Asmaul Husna. Yang keenam adalah menjelaskan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani sub-sub Asmaul Husna. Yang ketujuh adalah menyajikan fakta, fenomena, ataupun bercerita tentang peristiwa. Dan yang terakhir adalah fenomena atau kejadian yang menunjukkan pada ilustrasi Asmaul Husna. Sudah ya, itu adalah indikator yang akan kita capai. Sekarang silahkan kalian buka LKS kalian. Materi yang hari ini kita pelajari yaitu Al-Ghafar, Al-Basit, dan An-Nafi. Udah ya, di situ kan ada banyak tuh
penjelasan, boleh kalian garis bawahi dulu. Hal-hal pokok penting ya, yang menurut kalian penting boleh ditandai dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, dari sekarang. Baik, sudah ya, sudah ditandai pokok-pokok pentingnya yang ada di buku kalian. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Sebentar. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Ghafar. Al-Ghafar ini artinya adalah yang maha pengampun ya. Al-Ghafar artinya adalah yang maha pengampun. Yang kedua kita akan membahas mengenai Al-Basit. Al-Basit ya. Al-Basit ini mempunyai arti yakni yang meluaskan rezeki, yang meluaskan ataupun yang melapangkan ya, melapangkan rezeki. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. An-Nafi yang memiliki arti yang memberi manfaat. Nah, itu dia ketiga Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita langsung saja ya masuk pokok pembahasan yang pertama, yakni Asmaul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar sendiri memiliki arti yakni yang maha memberi pengampun atau yang maha pengampun ya. Al-Ghafar adalah nama Allah yang menunjukkan sifatnya bahwa Allah ini maha pengampun. Allah memberikan ampunan kepada hambanya jikalau hambanya tersebut memohon ampunan. Pastinya Allah memerintahkan hambanya untuk memohon ampunan kepadanya. Karena apa sih? Ya karena tidak ada manusia yang memiliki tingkat kebenaran di atas 100%, betul ya? Bahkan kebenaran 100% pun tidak ada ya. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan sebanyak 15 kali mengenai kata Al-Ghafar ya. Salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Nuh ayat 10 yang berbunyi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafura, yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran surat An-Nuh ayat 10. Kemudian adapun orang yang meneladani sifat Allah Al-Ghafar dapat dilihat dari sifat dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya tidak saling memaafkan? Betul ya? Kemudian bersabar dan berlapang dada terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, segala sesuatu yang mungkin kita anggap tidak menyenangkan ya kita harus bersabar ya, harus berlapang dada. Tidak boleh sedikit-dikit, tidak boleh dikit-dikit kita merasa dendam gitu ya, tidak boleh. Kemudian, nah tidak pendendam nih, yang ketiga tidak pendendam. Jadi ya segala sesuatu omongan orang jangan terlalu dimasukin di hati ya, nanti takutnya terpikir
kepikiran. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan aib saudaranya atau temannya, tidak boleh ya. Karena nih, misal kita menyebarkan aib teman kita nggak tahu, misalkan ternyata dia juga menyebarkan aib kita, jadi ya sudah lah ya, tidak boleh saling menyebarkan aib. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-basit. Al-basit itu apa sih? Al-basit adalah yang maha melapangkan rezeki atau yang maha meluaskan rezeki. Dialah Allah, Tuhan yang melapangkan rezeki. Rezeki dilapangkannya sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya, dan juga sesuai kehendaknya ya pastinya. Jadi Allah ini rata memberikan semua makhluknya itu rezeki, tapi rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya ya, bukan sesuai apa yang diinginkan oleh makhluknya. Kemudian dalil yang menjelaskan mengenai nama Allah Al-Basit ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya adalah sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran ini ya, artinya itu yang sudah Ibu sebutkan bahwa jangan sampai nih karena misal suatu keluarga miskin dia sampai membunuh anaknya karena dia pikir nggak mampu untuk memberi makan anaknya, padahal Allah ini sudah memberikan rezeki ya, pastinya sudah adil dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tetapi tidak semudah itu, maksudnya tidak mungkin kan kita duduk gini aja nih tiba-tiba ada duit jatuh, tidak mungkin ya. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan ya kita harus usaha terlebih dahulu, termasuk mencari uang ya kita harus kerja, benar ya? Ya. Kemudian adapun orang yang meneladani sifat Allah Al-Basit antara lain bersikap qanaah terhadap dirinya sendiri. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu merasa cukup ya terhadap dirinya. Jadi tidak memiliki sifat berlebihan atau serakah gitu ya. Misalkan udah punya ini, pengen ini lagi nggak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Yang ketiga adalah tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Maksudnya itu di dalam ini tidak iri ya terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Apalagi iri yang berlebihan, itu tidak boleh. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun sedih. Ya tentunya dalam keadaan senang atau sedih kita harus ingat Allah. Jangan pas lagi keadaan sedih nih, keadaan susah aja baru deketin Allah, tidak boleh ya. Kemudian adalah senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Seperti itu ya. Baik, yang ketiga adalah an-nafi. Nah, di dalam Al-Quran sendiri an-nafi tidak ditemukan ya kata ini, tapi an-nafi itu memiliki arti yakni yang memberi manfaat. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini pastinya memberi manfaat. Ibu beri contoh sepertinya buah manggis. Buah manggis ini kan merupakan buah ya, buah-buahan ya yang bisa dimakan. Tetapi juga banyak yang menggunakan kulitnya sebagai obat. Jadi selain untuk buah, sebagai untuk dimakan ya, buah-buahan itu juga bisa digunakan untuk obat. Nah, orang yang meneladani sifat an-nafi, sikap dan perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang sudah pasti memberi manfaat kepada orang lain ya, baik tutur katanya, baik kabar yang disampaikannya ini selalu memberikan manfaat. Kemudian ikhlas dalam memberi bantuan, karena dia ingin memberi manfaat tentunya harus ikhlas ya.
bantuan tersebut bisa berupa harta maupun tenaga. Jadi kalau tidak punya harta, boleh membantu dengan tenaga. Kemudian keberadaannya di dalam keluarga maupun masyarakat itu dia menyenangkan, karena dia suka membantu, suka menolong, ya suka memberi manfaat, pastinya akan menyenangkan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Baik, ada yang mau ditanya lagi tidak? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Untuk menguatkan pemahaman kalian akan materi yang sudah Ibu sampaikan, boleh dibuka ya bukunya, dicatat pertanyaannya. Nanti jawabannya bukunya dikumpulkan setelah jam mata pelajaran ini selesai ya, istirahat dikumpulkan ke kantor. Sudah, soal yang pertama adalah tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Ghafar. Ibu ulangi sekali lagi, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Ghafar. Sudah ya? Soal yang kedua, ayo ditulis. Apa saja manfaat meneladani sifat-sifat Allah? Apa saja manfaat-manfaat yang meneladani sifat-sifat Allah? Al-Basir, Al-Ghafar, dan An-Nafi. Ya, sifat-sifat Allah, Al-Basir, Al-Ghafar, dan An-Nafi. Sudah ya, nanti dikerjakan, istirahat dikumpulkan di meja Ibu ya. Kemudian untuk refleksi, silakan kalian buka LKS kalian yang tabel refleksi. Ya, coba dibuka. Di situ ada kolom ya, ada tabel. Silahkan kalian checklist, beri tanda checklist ya, pada jawaban ya atau tidak, pilih salah satu. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ya, sudah diberi tanda checklist ya pada LKS-nya. Sudah, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu simpulkan ya materi kita. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna. Ada 3 ya, yakni Al-Ghafar, Al-Basir, dan An-Nafi. Nah, Al-Ghafar sendiri memiliki arti yang maha pengampun. Ya, Allah yang maha pengampun. Adapun orang yang meneladani sifat nama Allah Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari antara lain pastinya dia memaafkan, saling memaafkan. Yang kedua, tidak berdendam. Yang ketiga adalah selalu berlapang dada ya. Dan yang terakhir adalah tidak suka membuka aib orang lain. Itu ya. Yang kedua adalah Al-Basit. Al-Basit ini memiliki arti yang maha meluaskan atau yang maha melapangkan rezeki. Ya, jadi Allah ini maha memberi rezeki, Allah maha meluaskan rezeki. Tidak hanya melapangkan atau meluaskan rezeki saja, tetapi Allah juga menyempitkan rezeki. Paham ya? Dan adapun orang adapun contoh orang yang mempunyai perilaku yang sesuai dengan nama Allah Al-Basit, antara lain dia selalu qanaat terhadap nasibnya, ya. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah, selalu bersyukur, dan pastinya selalu percaya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Allah sudah mengatur rezeki ya. Dan yang ketiga adalah An-Nafi, yang memiliki arti yang memberi manfaat. Orang yang menunjukkan sifat nama Allah An-Nafi antara lain dia memiliki perilaku yang pastinya memberi manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya ya. Baik dari tutur katanya maupun segala sesuatu yang dibuktikannya ya, yang dicontohkannya.
Kemudian dia ini suka membantu, pastinya ikhlas dalam membantu ya. Dan membantu itu nggak hanya materi aja, tapi juga tenaga boleh ya. Dan juga pastinya kedudukannya di masyarakat ataupun keluarga menyenangkan ya. Oke, itu kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai 3 Asmaul Husna juga ya. Yang pertama adalah An-Nur, yang kedua adalah Al-Malik, dan yang ketiga adalah Al-Qudus ya. Untuk PR di rumah silahkan kerjakan ya. LKS-nya dibuka pada halaman 15. Yang pilihan ganda dan juga esai coba ditandai dulu. Udah Bu. Udah ditandai ya. Jangan lupa dikerjakan materinya. Setelah ini jangan dilupain, tapi diingat ya, dipelajari malamnya. Ingetin. Kalau minggu depan Ibu tanya lagi masih bisa, paham ya? Bisa ngeri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.